dalam proses pengajaran di LKP Sanggar Lingga Seni itu, jadi sebelum mengenal lebih jauh terhadap suatu tari dalam bentuk pertunjukan, kami di sini mengenalkan dasar-dasar gerak tari dari mulai kepala, tangan, dan kaki. Di kepala itu ada gilak, godeg, kedet, dan sebagainya. Di tangan itu ada ukel, ada lontang, capang, dan sebagainya. Di kaki itu dikenal dengan nama adeg-adeg. Jadi adeg-adeg itu merupakan sebuah kuda-kuda yang merupakan pondasi untuk menari. Jadi itu ada bagiannya sesuai karakternya ataupun sesuai jenis kelamin. Ada adeg-adeg untuk wanita, ada adeg-adeg untuk pria. Seperti itulah pola dasar gerak tari Sunda yang kami ajarkan di sini. Setelah mereka mengenal pola gerak dasar, setelah itu mereka mendapatkan materi yaitu tari bentuk. Tari bentuk di sini lebih ke mengutamakan tari untuk anak-anak yang sifatnya itu sederhana dan lebih mudah dipahami. Contohnya itu tari kijang dan tari lingga paksi. Tari kijang tersendiri itu mengadopsi dari gerakan-gerakan kijang yang sedang asik bermain. Nah, selain itu, tari lingga paksi itu mengadopsi dari gerak-gerak burung. Tari burung itu burung merpati ya, yang lincah, yang masih lucu-lucu gitu. Jadi mereka dibuat sederhana mungkin untuk lebih mudah dipahami dan diterapkan ke anak-anak. Komposisi tari merupakan pelajaran selanjutnya. Jadi untuk mengembangkan bahkan menciptakan tari itu dikenalkanlah ruang, tenaga, dan waktu untuk pengolahan gerak. Ruang itu merupakan sebuah pengembangan gerak yang berhubungan dengan volume. Sedangkan tenaga yang berhubungan dengan power. Dan waktu berhubungan dengan tempo. Tiga syarat tersebut merupakan hal yang sangat wajib untuk kedepannya dalam menciptakan, mengembangkan, atau menata suatu tarian dalam sebuah pertunjukan. Dalam sebuah materi tari itu tidak hanya mengolah wiraga, wirahma, tapi sangat penting sekali dalam mengolah wirasa. Itu merupakan sebuah proses untuk melatih diri kita untuk meresapi suatu konsep garapan tarian maupun untuk memperkuat komunikasi antara penari kepada audiens. Make up adalah salah satu faktor penunjang dalam penampilan agar kita lebih percaya diri. Ada beberapa make up yang harus kita ketahui. Salah satunya adalah make up panggung. Make up panggung adalah make up yang digunakan untuk kebutuhan kita dalam satu pementasan, baik tarian, teater, atau seni-seni yang lain. Perbedaan dari make up panggung atau make up sehari-hari sangat dominan ke ketebalan warna eyeshadow, warna lipstick juga berpengaruh. Jika kita sudah di atas panggung, make up itu harus lebih menonjol karena nanti ada lighting yang lebih berwarna-warni sehingga
warna-warna yang kita pakai untuk eyeshadow harus lebih keluar dan lebih tebal karena jarak dari panggung ke penonton kira-kira 5 meter, jadi kita harus lebih menggunakan ketebalan yang lebih berwarna dan lebih mencolok sehingga make up lebih terlihat full dan optimal. Pentingnya busana itu untuk mempertegas peranan-peranan. Nah, busana yang digunakan harus sesuai dengan tema. Misalkan contohnya tadi itu tari kijang dan tari linggapaksi. Tari kijang itu kita harus menyesuaikan dengan si kijang ya. Jadi kita bisa mengadopsi misalkan dari sigernya itu kita bisa menggunakan tanduk agar lebih sesuai dengan tari kijang tersebut. Nah, untuk tari linggapaksi, jadi si kostum itu alangkah lebih baik kita menggunakan sayap agar lebih sesuai. Nah, untuk busana tersebut juga harus sesuai misalkan dengan anak-anak ya. Kita tidak boleh berlebihan. Intinya busana tersebut itu harus sesuai dan tidak boleh berlebihan. Harus sesuai dengan kebutuhannya, dengan tadi contohnya tari kijang, harus sesuai dengan karakter kijang tersebut. Untuk tari linggapaksi juga harus sesuai dengan karakter burung tersebut.